di Mardiansa yang insya Allah sudah siap di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Ustadz Alhamdulillah sehat. khair. Alhamdulillah khair. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja kita simak dan kita dengarkan kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Deddy Mardiansyah. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Baik. Ustadz. Suara aman ya, terdengar. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia, di hari yang mulia juga, di hari Jumat ya, Yaumul Jum'ah. Di hari yang Allah muliakan harinya, salah satu di hari Jumat yang merupakan hari rayanya kaum muslimin di tiap pekannya. Dan alhamdulillah pada hari ini gitu ya, itu sudah masuk Tahun baru. baru ya, tahun baru Hijriah, sudah Muharram. Walaupun kalau secara ru'yah global sudah masuk dua sebenarnya, dua Muharram ya. Kalau lokal satu Muharram. Ya, alhamdulillah ini merupakan berarti sudah 1447 Hijriah. Berarti kurang lebih pada 1447 Hijriah tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Dengan kenikmatan ini pula lah kita masih merasakan begitu luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat yang kalau kita jumlah nikmatnya tentulah kita tidak bisa menghitung, begitu besar luar biasanya. Mulai dari nikmat ya kesehatan kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Sekaligus kesempatan ini pula menjadi bagi diri kita untuk mengumpulkan amal soleh ya, untuk bekal di yaumil akhir kelak. Salat dan salam juga selalu tercurah bagi baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan semoga kita semua juga diistiqomahkan di jalan Islam ini dalam memegang dinul Islam ini serta membawa syiarnya baginda Nabi SAW ini ke seluruh penjuru dunia. Hadirin al-mukarramin, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membahas tentang kajian Sirah Nabawiyah ya, tentang konspirasi musim haji. Sebagaimana kita ketahui, urgensitas atau pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah bukan sekedar napak tilas atau apa ya istilahnya hanya wah enak nih cerita seperti dongeng gitu ya, bukan. Tapi kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini dalam rangka kita mengiktiba ya, ingin mengikuti jejak langkah baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW wa ma arsalna a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Sesungguhnya baginda Nabi SAW diutus untuk seluruh umat. Ya, dan Nabi SAW diutus bukan sekedar numpang lewat begitu ya, tapi memang diiktibai, jadi diikuti jejak langkahnya. Kenapa? Karena syarat sebuah amalan diterima itu ada dua. Ya, yang pertama adalah harus ikhlas lillahi ta'ala,
Yang kedua adalah harus mengikuti contoh Nabi SAW. Maka mempelajari sirah nabawiyah dalam rangka mengikuti langkah beliau agar kita dalam kehidupan ini tidak mengalami kesesatan atau tadi ya terpelosok dalam kehidupan ini. Dan bahwasannya Nabi SAW diutus ini kita copy paste aja sebenarnya untuk menjalani kehidupan dalam rangka agar tetap di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun fasilitas-fasilitas pendukungnya itu boleh ya, boleh berbeda. Ya, dulu zaman Nabi pakai onta, pakai kuda, nah sekarang pakai motor, pakai mobil, pakai kereta dan lain sebagainya termasuk pesawat. Hadirin al-mukarramin, pada pagi hari ini tentang konspirasi musim haji ya. Konspirasi musim haji ini menarik sekali ya. Mohon izin saya ya. Konspirasi musim haji ya, konspirasi satu suara dari Al-Walid bin Al-Mughirah dan perannya serta turun ayat bagi Al-Walid bin Mughirah. Ya, pada ketika baginda Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahkan sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul, itu aktivitas haji itu tetap berlangsung, ya tetap berlangsung. Orang-orang dari Jazirah Arab, dari sekeliling kota Mekah, ya itu berduyun-duyun ya datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Walaupun haji masa jahiliyah gitu ya, itu ya yang disembah itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah para batu-batu itu ya, Lata, Uzza, Lata, Hubal, Manat ya. Nah, itu semua di apa namanya menjadi sesembahan mereka orang-orang Arab jahiliyah. Nah, pada saat itu ketika Nabi SAW pun telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka aktivitas musim haji ini tetap berlangsung ya, tetap berlangsung. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketika musim haji itu datang ya, maka sebenarnya seluruh ya tadi penduduk dari Jazirah itu berdatangan. Ya di sini disampaikan ya itu para hujaj ya, para jemaah haji pada saat itu datang dari seluruh Jazirah Arab. Dan ini bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ini adalah kesempatan. Kenapa? Ada orang datang gitu ya. Nah, ini juga jadi pelajaran penting buat kita. Jadi kalau ada orang datang berarti kesempatan kita untuk mensyiarkan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nah, maka Nabi SAW tidak menghilangkan atau tidak apa namanya tidak mau kehilangan peluang ini untuk mensyiarkan dakwah Islam. Dan pada 3 tahun awal Nabi SAW kan dakwah kepada orang-orang terdekat, ya keluarganya, ya kemudian teman-teman dekatnya, kemudian keluarga besarnya yang Nabi SAW sempat mengumpulkan keluarga besarnya. Nah, maka pada saat musim haji ya, apalagi sudah turun ayat fasda bima tu'marun wa anil musyrikin ya di surat Al-Hijr ayat 94 ya. Nabi SAW mendakwahkan luas kepada orang ya, kepada orang-orang siapapun yang hadir. Ya, sehingga nah dalam hal ini saya tampilkan aja. Ya, jadi ketika hadir maka biasanya ini kan orang-orang Quraisy ini khususnya orang-orang kafir Quraisy ini yang memang belum masuk Islam, dia merasa terganggu dengan dakwah dakwah Nabi SAW. Kenapa? Karena pasca setelah turun ayatnya fasda bima anil musyrikin tadi, ya sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik tadi. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu banyak mengkritik kebiasaan buruknya orang-orang kafir Quraisy. Gitu ya. Kalau di fase 3 tahun awal mereka orang-orang Quraisy hanya bilang, "Oh, tuh orang yang suka berbicara tentang apa namanya? Kehidupan di langit ya atau berita-berita langit, mereka menyampaikan demikian." Tapi begitu masuk ke apa turun ayat tadi Al-Hijr ayat 94 tadi, nah itu barulah di sana mereka merasa terganggu
ya, terganggu dengan aktivitas dakwah Nabi SAW. Nah, saat itulah muncul ide gitu ya, bagaimana caranya untuk mencegah dakwah Nabi SAW. Karena yang diserukan ya, serukan oleh Nabi Muhammad SAW ini dianggap mengancam ya, mengancam kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir Quraisy selama ini. Tapi sebenarnya apa yang paling mengancam? Ya, nah ini ya. Jadi yang paling mengancam sebenarnya buat mereka, menurut pandangan mereka, ya, ini kan karena bisikan syaitan juga, dan mereka mengikuti jejak langkah syaitan, ya. Itu adalah mereka khawatir kehilangan cuan-cuan mereka, gitu ya. Kenapa? Karena musim haji itu sama dengan cuan, gitu ya. Musim haji sama dengan cuan. Kenapa? Cuan tempat apa bermukim mereka, kemudian cuan buat mereka makan selama di mana namanya selama musim haji tadi, cuan juga mereka buat menjual barang-barang yang disediakan di Mekah yang nanti dibawa oleh para jemaah haji pada masa itu, gitu ya. Kemudian juga cuan-cuan juga buat menjual berhala-berhala mereka. Jadi mereka sudah menghitung, waduh, kalau ini hilang kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan di masa jahiliyah, bagaimana nih? Wah, ini udah ngitung kalkulasi nih. Waduh, bisa rugi nih kita, bisa tekor nih, gitu kan? Maka mereka berpikir sekaligus ini kan nyinggung. Jadi kalau tadi sebelumnya lebih menyeru ya kepada kebaikan, kepada kalimat tauhid. Nah, di fase ini, fase kedua ya, ketika berinteraksi dengan masyarakat Quraisy, nah ini kebiasaan-kebiasaan buruknya disentil-sentil nih. Kemudian kok patung yang mereka sendiri tidak bisa melindungi diri mereka kok kalian sembah gitu ya. Jadi lama-lama panas nih kupingnya. Ya, jadi sudahlah pertama tadi ya mereka khawatir, khususnya para petinggi sebenarnya. Ya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan termasuk Walid Al-Mughirah. Ya, maka mereka berpikir apa nih? Kita kasih label apa nih? Gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah fase awal. Fase awal yang dilakukan untuk mencegah dakwah dimanapun, kapanpun itu akan mereka lakukan. Ya, termasuk kepada baginda Nabi SAW. Jadi, nah gimana buat yang pertama adalah buat black campaign, ya, buat konspirasi gelap gitu ya, buat stigma negatif, buat labeling-labeling yang kalau orang dengar labeling ini maka orang menjadi menjauh, orang menjadi tidak mau dengar, dengar aja nggak mau gitu ya, apalagi mengikuti. Nah, itu harapannya, targetnya. Maka dimunculkanlah, oh kayaknya dukun deh nih cocok nih. Tapi dukun nggak komat kamit nih, ya. Nabi SAW nggak komat kamit kata orang-orang Quraisy. Berarti nggak cocok nih, kayaknya nggak bisa. Orang gila, Nabi nggak gila, bersih, bersinar. Makanya orang begitu melihat Nabi SAW tuh dari secara fisik saja, orang sudah simpati, sudah empati. Karena Nabi SAW tuh wajahnya ngademin lah kalau bahasa orang sekarang ya. Gitu. Jadi nggak mungkin juga. Penyair juga Nabi nggak menggunakan kata-kata yang mendayu-dayu atau kata-kata tidak. Atau penyihir, apalagi penyihir ya. Dukun bukan, penyihir bukan. Orang gila juga bukan, tidak bisa. Ini labeling-labeling yang tidak mungkin. Nah ini kan mereka berkumpul ya. Para ya bahasanya tempat kongko-kongkonya para petinggi itu di dekat Ka'bah ada disebut dengan Darun Nadwah. Ya. Nah, Darun Nadwah inilah tempat kongko-kongkonya mereka. Apa itu cocok nih stempel. Nah, maka Walid Al-Mughirah ini ya, ini adalah seorang ya orang yang diseniorkan. Ya, tokoh termasuk tokoh karena kebijaksanaannya juga, karena kepintarannya juga dan kemampuannya dalam bersyair juga luar biasa, ya. Nah, ini nggak cocok itu semua, dukun nggak cocok, gila apalagi penyair, penyihir juga nggak mungkin. Kayaknya cocoknya begini, kata Walid bin Mughirah ya. Penyihir yang memecah belah antara orang-orang yang dekat. Ya, maksudnya bagaimana? Dengan kata-katanya Nabi SAW, kata orang-orang kafir Quraisy nih, di apa? Dibuat stigma negatif, dibuat stempel negatif. Itu adalah bahwasannya Nabi SAW ini adalah
orang yang dengan kata-katanya memecah belah umatnya, memecah belah kaumnya, katanya orang kafir Quraisy. Ya, misalkan ada seorang anak gara-gara kata-katanya Nabi nih jadi menjauh dari orang tuanya. Atau pasangan suami istri dengan kata-kata Nabi SAW jadi pecah. Ya, jadi saling menjauh, jadi konflik gitu menurut mereka. Wah, ini bikin konflik nih. Ini apa namanya? Ini membuat umat jadi terpecah belah, orang lagi adem-adem ayem gitu ya. Gara-gara Nabi Muhammad SAW nih semua jadi berantakan. Jadi saling wah ya, saling berkonflik. Itu menurut mereka dan ini diutarakan oleh Walid Al-Mughirah. Dan akhirnya semua para petinggi Quraisy ini ya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan bersepakat, oke, kita gunakan ini ya. Jadi penyihir yang dengan menggunakan kata-katanya bisa memecah belah antara ayah dengan anak, suami dengan istri, ya, dengan keluarganya dan sebagainya, dengan sanak famili. Lalu dari sinilah Allah menurunkan ayat yang menggambarkan tentang apa yang telah dilakukan Walid bin Mughirah dan kecaman ya Allah berikan kepada Walid bin Mughirah. Ya, dalam hal ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarni wa man khalaqtu wahidan. Ya, biarlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Khalaqtu ya, aku Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan. Wa ja'altu lahu malan mamdudan. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Wabanina syuhudan. Dan anak-anak yang selalu bersama dia. Ya, kemudian wa mahattu lahu tamhidan. Dan kulapangkan baginya rezeki kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Ya, nah ini impian semua orang kan nih. Hartanya banyak, anaknya selalu bersama dia, Allah kasih rezeki yang luas, kemudian dikasih bahkan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Ya, kemudian tsumma yatma'u an azida. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Itu Allah sebenarnya artinya berharap dia ingin ditambah lagi. Rezekinya ditambahin, kekuasaannya semakin luas, pengaruhnya makin besar. Nah, ini kan harapan semua orang nih. Kenapa? Karena muncul dari naluri mempertahankan diri, gorizah bako mereka. Ya, harta yang pengen dilulukan ya. Nah, ini Allah sampaikan dan ini karakter manusia secara fitrah begitu. Nah, kemudian kalla innahu kana li ayatina anida. Ya, sekali-kali tidak ya, bahasanya Allah kalla ya. Jadi kalau ada kalla itu artinya sekali-kali tidak. Maksudnya ada tidak akan menambah hal itu. Kenapa? Li ayatina. Ya, karena sesungguhnya dia li ayatina ayat-ayatku anida. Mereka menentangnya. Saurhikuhu su'uda. Ya. Ya, dalam saurhikuhu su'uda. Dan aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Ya, maksudnya di sini adalah di hari kiamat nanti mereka akan membawa beban yang berat karena menentang ayat Allah. Innahu fakkara wa qaddar. Ya, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Fakutila kaifa qaddar. Ya, maka celakalah dia. Ya, bagaimana dia menetapkannya? Tsumma kutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma nazar, kemudian dia memikirkan. Tsumma abasa wa basar, ya. Sesudah itu dia bermuka masam, ya, bermasam muka dan merengut. Aduh, repot nih urusannya ya. Kemudian tadi mana ya? Kemudian mereka kemudian summa adbaro wastakbar. Ya, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, ya. Jadi setelah Allah berikan nikmat harta yang banyak, kekuasaan, pengaruh, anaknya bahkan banyak, ya.
semuanya sudah pada sukses. Nah, biasanya di titik ini manusia lupa dia, ya, bahkan menentang, ya, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menentang syariat Allah, menentang para pengembannya. Dan kalau kita melihat saat ini, ya, di kehidupan nyata kita saat ini, bagaimana kita bisa lihat, ya, siapakah orang-orang yang menentang Islam, siapakah orang yang menentang tentang syariat Islam, bahkan membuat stigma negatif sebagaimana yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Saat ini kaum muslimin dituduh sebagai teroris, fundamentalis, ya, yang membuat kerusakan. Jangan mau seperti Suriah, jangan mau seperti Irak, jangan mau seperti Afghanistan. Padahal mereka lupa, yang bikin masalah itu kan bukan umat Islam. Apakah mereka karena menyeru syariat Islam? Bukan. Itu semua adalah karena, ya, tadi perebutan yang terjadi antara negara-negara besar. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sumber daya alam di dalamnya. Jadi bukan karena Islam. Ya, justru karena tidak pakai Islam lah mereka akhirnya berperang satu dengan lainnya. Karena apa tadi? Karena cuan, karena harta. Ya, jadi mereka sombong, ya, berbangga diri, ya, seperti siapa namanya, Bashar Assad, ya, laknatullah alaih, ya, sombong dia, wah saya punya kekuasaan dan sebagainya, walaupun akhirnya tumbang juga, gitu, ya. Artinya di bumi ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, ya. Kemudian karena rasa sombong, ya, dan justru berpaling bahkan menentang dari kebenaran yang Allah turunkan, ya. Kemudian faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu karena kesombongannya lalu dia berkata, ya, faqala, ya, maka dia berkata in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Qur'an ini, ya, ini maksudnya hadza ini adalah konteksnya dari Al-Qur'an. Hadza, itu juga. Jadi penggunaan orang-orang kafir tidak memuliakan Al-Qur'an. Apa buktinya menggunakan hadza? Kenapa? Karena kalau dia memulakan pakai zalika. Jadi makanya kenapa di Al-Baqarah ayat 2 alif lam mim zalikal kitabula, ya. Zalika itu kalau diterjemahkan itu sebenarnya. Tapi di apa namanya, di terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia itu jadi kitab ini. Nah, kenapa pakai zalika? Zalika itu di bahasa Arab sesuatu yang dekat tapi menggunakan kata tunjuk jauh itu, ya, itu adalah bentuk penghormatan, ta'zim, ya, kemuliaan, memuliakan. Maka orang-orang Quraisy sendiri dengan menggunakan hadza itu dia tidak memuliakan. Maka, ya, bahkan ayat selanjutnya mempertegas illa sihrun yu'thar. Ya, Al-Qur'an tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang terdahulu. Nah, ini kan dari sini udah jelas. Pertama, menggunakan kata tunjuk yang tidak memuliakan. Yang kedua, dia menuduh bahwasannya Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Dan ini tidak hanya perkataan manusia. Wah, ini kan Masya Allah, luar biasa ini kezoliman, kemaksiatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat yang dilakukan Walid Al-Mughirah ini kan hanya potongan, ya, scene, ya, potongan video, potongan apa namanya, siklus hidup, ya, makhluk yang bernama Walid bin Mughirah ini. Dan kita melihat orang-orang seperti Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya itu ternyata selalu ada di setiap zaman. Dan yang dia lakukan itu sama aktivitasnya, yaitu memberikan stigma negatif, membuat orang-orang tadi agar menjauhi dari syiar Islam, bahkan menjadi fobia. Ya, target mereka adalah ingin membuat, kalau dulu orang-orang Quraisy agar orang Quraisy tidak tertarik masuk Islam, nah orang-orang seperti Walid bin Mughirah yang hidup di zaman modern sekarang itu adalah orang-orang yang bahkan mungkin dirinya Muslim, gitu, ya, tapi mereka menjadi orang-orang yang munafik yang justru mencegah agar umat Islam tidak cinta terhadap Allah dan Rasulnya, tidak cinta kepada syariatnya, ya, tapi mereka justru menjadi fobia. Nah, ini yang dilakukan dan mereka bersahabat dengan orang-orang kafir.
Lalu siapakah Walid bin Mughirah ini? Walid bin Mughirah ini adalah bapaknya dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Ya, jadi sahabat Nabi Walid bin Mughirahnya. Ya, walaupun bapaknya adalah orang yang menentang. Makanya Khalid bin Walid itu termasuk orang yang tadi ya, orang yang setelah hijrah baru masuk Islam ya, setelah Nabi SAW hijrah. Ya, jadi kita masih ingat perang Uhud itu Khalid bin Walid masih jadi musuh gitu ya. Bahkan yang tadi ya membuat strategi untuk mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud di fase awalnya. Walaupun di fase akhirnya kaum muslimin kembali recovery gitu ya. Kemudian Walid bin Mughirah adalah orang yang cerdas dan paham syair sebagaimana tadi saya sampaikan. Gitu ya. Dan beliau dan Walid bin Mughirah ini yaitu adalah tokoh Bani Makhzum yang senior. Jadi ada banyak Bani kan. Kalau Nabi SAW sendiri adalah Bani Hashim ya. Kemudian ia yang berinisiatif meruntuhkan Ka'bah saat renovasi ya. Sedari awal ia merasakan beda. Nah, ini menarik nih ya. Jadi Walid bin Mughirah itu kan sempat tuh Walid bin Mughirah disuruh sama para petinggi kafir Quraisy tadi untuk datang kepada Nabi SAW ya, karena dia cerdas dan faham syair, dia tahu betul bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, dia tahu. Jadi makanya ketika disuruh bertemu baginda Nabi SAW ya, kan aku mendapat pesan dari para petinggi Quraisy bahwasanya engkau disuruh untuk meninggalkan dakwah Islam ini. Ya, kemudian Nabi SAW membacakan, langsung mukanya beda gitu ya, mukanya beda gitu ya, gitu. Dan hampir-hampir sebenarnya Walid bin Mughirah itu masuk Islam karena beda muka ketika disuruh oleh para petinggi Quraisy datang kepada Nabi, dan setelah kembali ya ke para petinggi Quraisy ya, setelah bertemu Nabi mukanya beda. Sampai dibilang, apakah engkau sudah masuk Islam wahai Walid bin Mughirah, kata para petinggi ya. Gitu. Sampai akhirnya dia terprovokasi lagi oleh Abu Jahal ya. Jadi selalu ada jahal-jahal ya, atau Fir'aun ya pada masa itu ya. Fir'aun pada masa Nabi SAW ya. Jadi selalu akan ada orang-orang yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan ya, dan abu-abu lain yang selalu mencegah ya dakwah Islam ini bisa tersiar. Akhirnya ia dinaikkan lagi. Engkau ini adalah petinggi, engkau ini adalah orang yang menjadi rujukan. Apa kata umat? Ente yang menentang, sekarang ente jadi pengikut. Apa kata umat? Harta kamu akan hilang, kamu akan diacuhkan. Oh, jadi begitu. Ya, jadi pokoknya sesangkan kemudian tentang kedudukan, tentang harta, bagaimana nanti kamu, anak-anak kamu, dan sebagainya. Mikir lagi deh, waduh, benar juga ya. Nanti kalau ini, wah bisa bisa kismin nih, bisa jangkrik nih gitu kan. Nah, maka dia akhirnya berpikir ulang. Akhirnya udahlah, kalau gitu ngikut lagi yang diinginkan oleh para petinggi Quraisy. Nah, justru ya, jadi setelah makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak jauh pasti mereka menjual ya keyakinan mereka adalah dengan harta, kedudukan ya, atau dengan ancaman. Maka justru sebaliknya Walid bin Mughirah ini itu kecerdasannya digunakan untuk memerangi agama Allah, dan mati memerangi baginda Nabi SAW dan para sahabat, hingga turunlah ayat yang tadi ya, tempatnya di neraka Sakor. Naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian Quraisy menanti para hujas di jalan-jalan yang dilewati oleh banyak orang sembari memfitnah Nabi SAW. Ya, salah satu jadi ini dosa investasi ya, saham terbesar dosa itu adalah Walid bin Mughirah, karena dengan kata-kata itulah jadi disampaikan kepada seluruh para jemaah dari seluruh jajaran. Ya, kemudian Abu Lahab, wah ini Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman Nabi ya. Kalau gelarnya dulu sebelum dia memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat dan kaum muslimin pada fase Mekah itu
itu adalah gelarnya Abu Hakam. Ya, kenapa Abu Lahab itu? Makanya ada surat Al-Lahab itu kan? Ya, karena memang luar biasa kata-katanya gitu ya, eh, menentang dakwah Nabi SAW. Jadi setiap Nabi SAW ketemu seseorang, ya itu apa namanya langsung dikonter lagi, ya langsung dikonter. Jadi setiap ketemu orang dikonter, ketemu orang dikonter, ketemu orang. Ya, jadi setiap Nabi dakwahin masuk Islam gini ya, mereka mulai tertarik. Datang Abu Lahab. Kamu jangan percaya, aku ini pembesar di kaum ini. Ya, aku tahu Muhammad ini siapa dan aku adalah pamannya, begitu ya. Maka jangan kalian mematuhi karena dia orang yang keluar dari agama dan sebagai seorang pendusta. Dia telah memecah belah kaumnya antara anak dengan ayahnya, ayah dengan anaknya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya. Dia memecah keluarga besarnya, gitu ya. Jadi di counter lagi, gitu. Atau sebaliknya, Nabi kira-kira mau masuk mana, Abu Lahab masuk duluan, gitu ya. Jadi memang benar-benar diikuti ya. Inilah konspirasi yang dilakukan oleh para pembesar atau para petinggi di kafir Quraisy, gitu ya. Kemudian, nah inilah kerusakan yang ditimbulkan Abu Lahab sangat besar, ya. Karena yang tadi kita sampaikan adalah dia pamannya Nabi SAW, ya. Nah, maka bukti kebenaran firman Allah dan surat Al-Ahzab tadi ya, bagaimana tabat syada Abi Lahabi wa tab, gitu ya. Bagaimana Allah mengumpat ya, menghina Abu Lahab yang ini sebenarnya salah satu petinggi gitu ya. Karena memang aktivis yang dilakukan untuk mencegah orang mendapatkan syiar atau dakwah Islam itu sendiri. Ya, nah dari sini kita bisa lihat ya hikmah dan pelajarannya. Ya, sebuah bukti nyata bahwa zaman jahiliyah bukanlah bodoh secara apa nggak pintar nggak belajar gitu, bukan. Mereka orang-orang pintar, para petinggi itu orang-orang cerdas gitu ya. Tapi kebodohan maka disebut jahiliyah. Ya, jahiliyah ini bukan dia tadi satu tambah satu nggak bisa begitu, bukan. Jahiliyah itu adalah makanya kafir kan, kufar itu kan artinya menutup. Kafaro, ya kafaro itu artinya menutup, cover. Nah, bahasa Inggrisnya cover, ya, cover. Kafir ya. Jadi dia menutup telinganya, menutup matanya, menutup hatinya untuk menerima syiar atau dakwah baginda Nabi SAW. Kemudian kecerdasan para tokoh kafir Quraisy saat itu digunakan ya untuk justru menyudutkan, mendiskreditkan Nabi SAW dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang mendiskusikan tadi menyudutkan orang menjadi tidak simpati atau bahkan memusuhi, ya, sehingga dalam hal ini para ahli kebatilan ya, kemaksiatan orang-orang kafir tadi tidak segan-segan berdusta dan menyebarkan fitnah untuk mencapai tujuannya. Nah, ini juga dilakukan saat ini, menuduh kaum muslimin sebagai teroris ya, padahal biang terorisnya mereka sendiri. Ya, menuduh kaum muslimin apa namanya membuat keonaran, justru mereka sendiri yang melakukan keonaran. Ya, ketika umat Islam mereka tidak pernah ketika melakukan apa namanya pembunuhan ya atau melakukan teror dan sebagainya, orang mereka tidak pernah disebut teroris, misalkan contoh di Amerika gitu ya, tidak pernah. Dan mereka melakukan kedustaan sebagaimana kita ketahui misalkan 911 ya, 11 September World Trade Center ya, WTC, dua gedung hancur dan ada satu gedung lagi hancur sebelahnya. Itu yang dituduh siapa? Kaum muslimin. Jadi mereka berani mengorbankan ya, menghabiskan sekian mungkin miliaran sampai triliunan gitu ya untuk membuat stigma negatif kepada kaum muslimin. Padahal yang melakukan siapa? Bukan kita, bukan umat Islam, mereka sendiri. Karena banyak tuh analisis-analisis ya dari para ahli, para intelijen bahkan yang dulu mantan-mantan intelijen kemudian sudah berhenti atau keluar, mereka membongkar sendiri. Sesungguhnya melakukan ini nggak mungkin. Masa pesawat nubruk bisa-bisa tiba-tiba ada ledakan kan nggak mungkin. Gitu. Jadi mereka sendiri yang membongkar ya kedustaan-kedustaan mereka. Atau mereka membuat kedustaan tentang apa nama Irak yang punya punya apa senjata nuklir, pemusnah massal dan sebagainya, mereka dusta. Akhirnya terbongkar sendiri. Ya, jadi mereka tidak akan segan-segan. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang bajunya Islam tapi hatinya tidak ada keimanan, bahkan memusuhi Islam.
gitu ya. Dan kita bisa lihat fakta-fakta saat ini bagaimana upaya orang untuk mencegah syiar Islam, ya, yang suka mempersekusi, yang suka mencegah ada pengajian dicegah, tapi giliran dangdutan, giliran kemaksiatan, ya, bahkan agama apa perayaan agama orang lain gitu ya, itu dia malah mendukungnya, malah ikut merayakan bareng. Nah, ini kan aneh gitu ya. Dan itu ya kejadian ini artinya begini, bukan sejarah yang berulang, ya, bukan sejarah yang berulang, tapi aktivitas dan cara berpikirlah yang berulang. Aktornya bisa beda, tapi cara berpikirnya itu sama, gitu ya, sehingga itu berulang di apa masa-masa hingga termasuk masa hari ini. Ya, akhir batin juga mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan bermusyawarah untuk menghancurkan al-haq. Nah, ini juga menjadi bahan renungan kita. Jadi jangan salah, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang memusuhi Islam, itu mereka siang malam, bahkan mereka mungkin begadang, ya, tidak tidur. Untuk apa? Membuat skenario, membuat rancangan agar kaum muslimin semakin jauh dari Islam, agar orang-orang, kalau masa Quraisy ya, agar orang-orang Quraisy tidak tertarik dengan Islam. Jadi sudah selayaknya bagi kita untuk mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk Allah dan Rasulnya, sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita untuk apa? Kita untuk syiar dakwah Islam, gitu ya. Selain itu, kesabaran. Nah, maka di sini butuh kesabaran, ya. Akhir kebenaran pun perlu mencurahkan upaya lebih, mengingat ia berada di jalan hak. Artinya kita yang saat ini, ya, kawan-kawan di UCB, ya, semuanya sebagai kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka kita harus sabar, ya. Sabar menapaki kehidupan yang bukan habitat kita saat ini. Ya, yang ini banyak sekali cobaan, ya, umat Islam hidup tidak dengan dalam naungan Islam, tidak dengan Islam kafah gitu ya. Banyak sekali ujiannya berat. Tapi kalau kita sabar dan kita tetap istiqomah belajar, ya, kemudian kita apa yang sudah kita pelajari, ya, balik gol anih walau ayah, ya, sampaikan walaupun satu ayat gitu ya yang bisa kita pahami. Baru pahamnya tentang keimanan, ya, sampaikan keimanan. Sudah paham tentang haramnya riba, kita sampaikan haramnya riba gitu ya. Kita berupaya sekuat tenaga agar apa? Agar Allah menerima hujah kita, argumentasi kita di akhirat nanti. Ya, maka tadabbur dari surat Al-Mudatsir tadi ya, ayat 11 sampai ayat 30 ya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, jadi Allah sendiri, ya, yang menjadikan dia memiliki harta, anak, Allah lapangkan, ya. Jadi kita bisa pahami sebenarnya semua kekayaan yang kita miliki atau semua yang ya Allah berikan kita kedudukan, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di setiap hal itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya, sudah dibacakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahidan." Ya, biarkanlah aku bertindak terhadap yang telah aku ciptakan sendiri. Jadi ini saking artinya sudah terlewat batas. Apa yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah dan para petinggi Quraisy itu sudah terlewat batas. Ya. Jadi bahasanya, "Pak, anaknya nakal, Pak." Biarin, belum didengar. "Pak, anaknya nakal, udah sini, biar saya ngurus," gitu. Anak saya sendiri gitu kan. Kalau bahasa kita punya anak, udah saking keselnya gitu, udah biarin saya yang beresin gitu kan. Karena ini sudah terlewat batas, ya, sudah terlewat batas sampai bahkan tadi, ya, dia menentang Al-Quran, dia bahkan membuat stigma negatif para pengemban dakwahnya itu Nabi SAW dan para sahabat gitu ya. Bahkan tidak hanya kan mereka selalu caranya itu, pertama stigma negatif, ya. Tadi sudah disampaikan stigma negatifnya adalah dikatakan penyihir, ya, yang dengan kata-katanya bisa memecah belah, ya. Nah, nanti setelah penyihir tidak bisa, baru intimidasi, ya, ancaman. Kalau kamu masih mendakwahkan Islam, hati-hati ya kamu, ya. Nanti di jalan saya cegat, gitu ya. Bahkan sudah sampai tindakan Nabi SAW tuh dilempari kotoran, ya. Bahkan hampir-hampir waktu itu oleh Abu Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, itu kepalanya Nabi lagi sujud mau diinjak, ya, mau diinjak itu lagi sujud, tapi akhirnya
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ditampakkan sesuatu yang menakutkan gitu sehingga tidak jadi gitu. Jadi kurang ajar luar biasa memang mereka orang-orang kafir ya pada saat itu ya, termasuk orang sekarang. Jadi orang-orang sekarang kurang ajar, udah telat batas ya upaya-upaya mereka dengan harta, dengan kekuasaan yang telah Allah berikan, mereka bahkan berharap kekayaannya semakin besar ya, tapi mereka gunakan hal itu semua untuk apa? Tidak lain adalah untuk menentang ayat-ayat Allah. Tapi kehidupan mereka akan semakin payah dan semakin payah ya. Maka dalam hal ini ya kecelakaanlah bagi mereka, celakalah dia ya, bagaimana dia menetapkan ya. Maksudnya adalah tadi orang-orang Quraisy termasuk Walid bin Mughirah tadi berupaya melakukan segala daya upaya pagi siang sore malam gitu ya untuk mencegah agar orang tidak mendapatkan syiar atau dakwah Islam, ataupun kalau dia dapat dia langsung membuangnya atau menolak ya. Maka di sini dikatakan mana tadi ya, illa qaulu basyar sauslihi sakor ya tadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memasukkan ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka mas sakor, tahukah kamu apa yang disebut dengan neraka sakor ya? La tubqi wa la tadar ya, sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Waduh, jadi orang yang sudah masuk ke dalamnya nggak dicuekin ya, nggak ditinggalin tapi disiksa ya, Allah siksa. Makanya kenapa akhirat itu termasuk neraka itu kehidupan. Jadi kalau sudah dibakar, sudah disiksa, orang kan mohon maaf ya, kalau dipukul ribuan kali mungkin udah baal gitu ya, udah kapalan semua ya. Tapi kalau di akhirat enggak, udah kebakar nih, gosong, hancur, dihidupin lagi. Jadi kulitnya seperti ini lagi, kembali seperti normal, bakar lagi. Kenapa? Agar dia bisa merasakan. Kemudian lawahatun lil basyar ya, neraka sakar adalah pembakar kulit manusia tadi ya, jadi kulitnya yang terbakar dikembalikan lagi, bakar lagi terus. Nah ketika dia jadi orang-orang kafir atau orang munafik, maka dia abada di dalamnya ya, dalamnya alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada, di surat Al-Bayyinah gitu kan. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina, ya termasuk orang-orang musyrik, orang-orang selain ahli kitab tadi ya, fi nari jahannam ya, mereka di dalam neraka jahanam. Ini neraka sakor, ada lagi neraka jahanam. Khalidina fiha abada, mereka di dalamnya khalidina fiha abada, mereka selama-lamanya di dalam neraka ya. Kemudian di sini alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Artinya dia mau kabur nggak bisa ya, disiksa lagi biar dia merasakan bagaimana beratnya siksaan tadi. Maka ini sekaligus menjadi, makanya kita sebagai seorang mukmin ini menjadi membuat kita khawatir, takut ya. Jadi memang pentingnya kita ketika beriman kepada Allah ada khauf wa roja. Khauf itu rasa takut, roja itu pengharapan ya. Takut, kenapa kita penting rasa takut? Agar mencegah kita untuk bermaksiat. Roja, berharap itu agar kita tidak putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu penting, roja juga penting. Maka dalam hal ini rasa roja ya, berharap, dan kita sebagai mukmin wajib memiliki sifat roja dan sifat khauf ya, karena berharap kepada rahmat Allah itu adalah kewajiban. Sementara sebaliknya lawan kata dari roja itu adalah berputus asa terhadap rahmat Allah, itu keharuman, tidak boleh kita ya. Bagi seorang mukmin kita wajib berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, artinya berharap, ya Allah sungguhnya nerakamu ini berat sekali ya Allah, jauhkanlah ya, dan aku berharap rahmatmu ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu, berilah aku petunjuk ya Allah untuk menjalani kehidupan agar menjadi hamba yang taat dan istiqomah di jalan gitu ya. Nah ini tadi gambaran umumnya tentang
ayat-ayat yang tadi telah dibahas. Ya, jadi ya, eh, karena waktunya terbatas, jadi tadi saya sudah sampaikan ya. Oke, sekarang jam berapa? Khawatir kelebihan. Ya udah mau 6:30. Tadi kesimpulan sederhananya ya dari saya. Jadi dan di sini siapakah juru siksanya ya tadi ya yang di neraka Syakor, dan di neraka Syakor itu adalah malaikat Zabaniyah ya. Nah ini malaikat yang tadi ya tubuhnya besar dan sangat kasar. Jadi para penjaga api neraka itu sangat kasar terhadap penghuninya gitu ya. Berbeda dengan malaikat-malaikat di surga yang sangat baik, sangat halus, sangat lembut, sangat ramah kepada penghuni. Kalau neraka ya itu sangat kasar ya karena mereka telah menzolimi, telah bermaksiat kepada Allah ketika mereka hidup di dunia. Walau musab, demikian mungkin tadi mohon maaf ya tidak dibahas satu persatu secara tadabbur ayatnya karena waktunya yang mungkin khawatir tidak cukup untuk sesi pagi. Tafadhol Mas Kuro. Ada yang mau Baik, ditambahkan dulu? alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tema pagi hari ini. Bagaimana kalau kita aplikasikan di kehidupan kita, ya kan? Seperti apa kehidupan kita dibandingkan dengan tadi yang Bapak Ustadz sampaikan, kondisinya seperti apa. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak Jori, ada yang mau ditanyakan? Sementara enggak, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu yang lainnya, ini terima kasih sudah ada hadir juga yang dari Bandung, ya, Insya Allah. Yang dari Tegal juga, Mas Heru juga, alhamdulillah bisa gabung ya. Silakan barangkali mau ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih ya 10 menitan lah ya. Padahal mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya sekaligus saya mau menambahkan. Jadi sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya untuk mencegah dakwah baginda Nabi SAW ya itu sudah berlapis-lapis gitu ya. Dulu awalnya kepada Abu Thalib pamannya ya meminta untuk ponakannya agar tidak berdakwah Islam, termasuk sampai mengancam Abu Thalib itu sendiri. Ya, kemudian sampai mengganti lagi ya dengan Utbah ya, dengan tadi Walid bin Mughirah dan sebagainya. Jadi banyak sekali dalam hal ini upaya-upaya mereka untuk mencegah berbagai macam ya sampai termasuk kepada paman. Suaranya hilang Ustaz. Suaranya hilang. Putus, Pak. Putus. Halo, halo, cek masuk ya? Ya, suaranya hilang. Maaf, Iya, ya. tadi habis. Ya, jadi dalam hal ini eh, upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya terhadap Nabi SAW atau terhadap dakwah Islam yang diemban oleh Nabi SAW dan para sahabat itu berlapis atau segala upaya mereka lakukan dari orang terdekatnya Abu Thalib gitu ya, pamannya Nabi SAW gitu, kemudian dan pamannya pun bukan sekali dua kali, beberapa kali sampai puncaknya itu eh, apa namanya yaitu ketika pawannya memberikan tawaran kepada Nabi SAW. Ya, dia datang ke pamannya, dia tahu bahwasannya di bawah Nabi Muhammad itu benar. Cuman kata pamannya, aku mendapatkan pesan dari kaumku, sesungguhnya engkau suruh meninggalkan dakwah ini. Ya, apakah engkau ya termasuk oleh Utbah ya. Jadi selalu sama ya yang mereka lakukan
dalam rangka untuk mencegah dakwah Islam. Maka ya sebagaimana mungkin teman-teman para penggiat ya di UCB juga, memang berat tantangannya ya, kita mendakwahkan, dan paling berat itu termasuk dakwah terhadap keluarga. Dan siapa pencegah paling getol di zaman Nabi SAW tuh pamannya semua tuh, Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya, itu pamannya gitu ya. Jadi unik ya, Nabi SAW itu keluarganya ada yang ahli penentang gitu ya, tapi juga ada ahli yang pembela ya, yang menentang tadi Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian yang melindungi ya, menerima dakwah Islam, Hamzah ya bin Abdul Muthalib radhiyallahu ya. Kemudian Abbas nanti, Abbas itu pun setelah hijrah ya, Abbas bin Abdul Muthalib itu paman Nabi gitu. Jadi maaf ya, kalau ponakannya Ali bin Abi Thalib itu keponakannya, tapi artinya adalah ternyata di dalam keluarga Nabi sendiri pun ada yang menerima dan ada yang menolak. Artinya wajar kita ketika kita mendakwakan kepada keluarga kita, ada yang menerima, ada yang nolak, itu wajar, fitrah, alamiah gitu. Artinya maksudnya adalah jangan berhenti. Kita terus dakwahkan saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, keluarga besar kita dakwahkan terus. Sambil kita berdoa ya kepada Allah, semoga Allah bukakan hidayah. Maka ketika kita mau ngajak seseorang gitu ya, kita berdoa dulu. Jangan sampai kalah sama para pelaku riba gitu ya. Mereka mau menawarkan leasing, tahajud dulu mereka gitu ya. Mungkin sholat duha dulu, bahkan sholat duha dipolin gitu ya, 12 rakaat gitu misalkan ya. Nah, kita jangan sampai kalah, kita mau membawa syiar Allah ya. Pernah nggak kita nih mau dakwahin orang gitu ya, kita sholatin dulu nih, ya Allah saya berdoa kepadamu semoga yang saya datang ini hatinya terbuka, pikiran terbuka menerima dakwahmu gitu. Artinya dakwah ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebankan sebenarnya kepada para nabi dan rasul. Maka amanah dakwah ini adalah amanah yang mulia gitu ya. Dan kemuliaan ini yang sebenarnya kita butuhkan. Maksudnya kebutuhan kemuliaan apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terselamatkan ya. Kita tahu amalan soleh kita nggak mungkin, kalau kita ngadain amal soleh kita agak selamat di akhirat tuh kayaknya berat deh. Gitu ya. Maka kita perlu kenceleng-kenceleng kebaikan ya. Dari mana? Dari orang-orang yang kita ajak gitu. Kita dakwahi. Mudah-mudahan dari amal soleh yang mereka lakukan kita kebagian. Tapi tentu ini juga tergantung tadi, innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi kadang makanya memang menjaga keikhlasan itu tidak mudah. Maka saya sering mengatakan ikhlas itu bukan perkara orang baru masuk Islam. Ya. Ikhlas itu perkaranya para ulama, para ahli ilmu ya, para dai, itu perkara enggak. Dan bahkan di hadis-hadis itu kan ada bahkan orang yang sudah berjihad, orang yang sudah berinfak dengan hartanya gitu ya. Bahkan para ahli ilmu itu semua sudah melakukan amal-amal terbaiknya, jihad udah mati syahid dia. Berinfak atau bersedekah atau berwakaf dengan hartanya sudah banyak dia. Kemudian orang ahli ilmu dengan ilmu dia sudah mengajarkan kepada orang lain, tapi ternyata di akhirat kata Allah dicemplungkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena keikhlasan. Maka ikhlas ini, kalau kata guru saya ketika saya belajar, ikhlas itu seperti air susu ya di perut sapi yang bersebelahan dengan kotoran, mohon maaf ya, tinjanya sapi. Itu kan sebelahan antara kantong susu dengan kantong pencernaan dia. Yang pencernaan itu jadi barang najis gitu ya, maksudnya jadi kotoran, sementara yang susu air yang sehat, bersih, menyegarkan gitu. Maka ikhlas itu seperti itu, dia bersih, dia tidak tercampur dengan lain. Wah, gimana dong saya beraktivitas apakah harus ikhlas dulu? Ya enggak, gimana caranya, paksa dulu sambil kita berusaha berdoa kepada Allah agar keikhlasan itu ada, termasuk di jalan dakwah ini. Harapannya adalah semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa selamat di akhirat. Padahal mungkin ada yang mau tanyakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah tema pagi hari ini bagus banget ya. Kita kaitkan dengan dakwah kita agar mendakwakan anti riba ini memang sulit ya.
Tapi jangan khawatir, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang, gitu kan. Bahwa kebenaran itu akan menang. Jadi jangan putus asa kita mendakwakan riba ini ke halayak ramai. Mudah-mudahan dakwah kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu juga sudah waktunya jam 6.30 untuk Pak Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Ya, waalaikum Pak Haji Tarkum. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja kita tutup kajian pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan dalam para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik Bapak sekalian, dari saya sebagai pembacara barangkali ada tersilap kata, lajak bahasa, apalagi sampai menyinggung perasaan. Hanya satu yang saya harapkan, mohon dimaafkan. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada semuanya. Semoga Allah berkahi di Terima hari kasih. Amin. Sampai jumpa. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Izin live ya. Ya. Ustaz Debi, besok ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Takum, sehat. Alhamdulillah. Bentar ya. Takum, ngopi dulu Pak Takum. Libur ya Pak Samsu hari ini ya? Libur tapi jadwal banyak ini. Jemput anak, pesantren. Aduh. Masalah. Iya, saya sampai lobi pesantren harusnya besok. Aduh, besok ada apa? Apa namanya? Izin live duluan Ustadz semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Ya, izin live Pak Takum. Selamat ngopi semuanya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.